iso. Ternyata memang sedang trouble. Oke, antri no. Akeh nunggu yo. Tapi kan pelayanannya akeh kan, mejone akeh kan. Kan tak nanggung nih petugas-petugas sih, masing dandani petugas sih kak langsung kak mejo, Hmm? kak mejo itu petugas sih. Ini mejo-mejone lah kok, ini mejone taspen. Tapi kan udah melalui Hansip sih perluannya opo ngono kan. Nah iso ditangani Hansip, ditangani Hansip. Tak iso jipe. Hansip iso iki Hansip iki. Nanti baik mau. Iya. Loro, yang petugasnya itu loro dari April. Jadi kita pulang kan. Harusnya kita empat dari. Jadi ini aja orang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bisa kita lanjutkan ya kuliahnya ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang sterilisasi cara panas basah atau sterilisasi uap atau sterilisasi dengan autoklav. Ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi ada 4 yaitu suhu, waktu, kontak, dan jumlah atau persentase uap air atau kelembapan uap air yang ada pada ruang autoklav. Ya. Kita bahas satu persatu. Suhu ya. Nah, suhu pada autoklav itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi sebetulnya autoklav itu proses sterilisasinya adalah menggunakan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ya kemarin sudah saya sampaikan, kenapa kalau suhu tinggi tekanannya kok tinggi? Karena autoklav itu ruangnya tertutup.
Ya, jadi kalau suhunya tinggi, dipanaskan terus, suhunya naik, naik, naik terus, maka tekanan dalam autoklaf itu akan naik, naik, naik terus juga. Ya, jadi suhu berbanding lurus dengan tekanan. Dan pada suhu tinggi serta pada tekanan tinggi inilah terjadi proses sterilisasi. Yang kemarin sudah kita bahas, intinya adalah ada dinaturasi dan koagulasi protein. Ya. Nah, ini disebutkan dalam tabel ini bahwa kalau suhunya 121 derajat Celcius, ini adalah suhu standar untuk sterilisasi autoklaf ya, maka tekanannya adalah 2 atmosfer, dan kalau suhunya dinaikkan sampai mencapai 135, maka tekanan dalam ruang itu akan mencapai 3 atmosfer. Ya. Dan ini harus terpenuhi, rasio ini harus terpenuhi. Ya, kalau suhu 121, tekanannya harus 2 atmosfer. Kalau suhunya 135, tekanannya harus 3 atmosfer. Tapi kadang-kadang suhunya bisa tinggi ya, tekanannya nggak bisa tinggi, tekanannya tetap rendah. Salah satu contohnya adalah apabila sumber uap air itu habis ya. Jadi sumber uap air itu kan berasal dari air ya. Sterilisasi dengan autoklaf itu sterilannya adalah uap air. Uap air itu dihasilkan dari air yang dididihkan ya. Maka air yang dipanaskan pada suhu 100 mendidih akan berubah menjadi uap air ya. Dan uap air inilah nanti yang menjadi sterilan. Nah, agar uap air ini menjadi sterilan, maka harus ada korelasi antara suhu dan tekanan. Kalau suhu 121, tekanannya harus 2 atmosfer. Nah, apabila air sebagai sumber uap air itu ternyata kehabisan ya, apotekernya teledor ya, air yang ditambahkan pada autoklaf itu terlalu sedikit ya, sehingga di tengah-tengah proses sterilisasi airnya habis ya, tapi kan terus dipanaskan, apotekernya kan nggak tahu ya, karena yang terjadi di dalam autoklaf. Maka suhunya naik terus karena dipanaskan terus, tapi tekanannya tidak bisa mencapai 2 atmosfer. Ya, ingat-ingat ya, ini bisa saja terjadi. Oleh karena itulah ditandaskan dalam proses sterilisasi autoklaf atau uap ini. Kalau suhu 121 maka tekanannya harus 2 atmosfer. Kalau suhu 135 tekanannya harus 3 atmosfer. Ya. Kemudian lama sterilisasi. Ya, lama sterilisasi itu adalah tergantung dari suhunya. Semakin rendah suhunya, semakin lama proses sterilisasi. Ini adalah patokannya adalah seperti ini. Kalau suhu 115 ya, maka sterilisasinya harus dilakukan dalam waktu 1 jam. Kalau suhu 121 derajat Celcius, sterilisasinya 15 jam, 15 menit. Kalau suhu 135 derajat Celcius, sterilisasinya setengah menit. Ya, ini hanya waktu patokan ya, tapi nanti seterusnya harus dihitung dengan perhitungan-perhitungan seperti yang kemarin sudah kita latih ya, menentukan suhu sterilisasi dan lama sterilisasi. Tergantung banyak hal, diantaranya adalah tergantung pada jumlah mikroorganisme awal atau bioburden. Semakin tinggi bioburden, semakin butuh suhu sterilisasi dan lama sterilisasi yang lebih panjang. Suhunya harus tinggi, lama sterilisasinya harus lebih panjang. Semakin rendah bioburden, suhu yang diperlukan untuk sterilisasi lebih rendah, dan waktu atau lama sterilisasi juga lebih singkat. Yang berikutnya adalah kontak. Nah, yang dimaksud kontak di sini apa? Yang dimaksud di sini adalah kontak antara uap air dan yang dibunuh, yaitu mikroorganisme. Jadi uap air ini harus betul-betul kontak, ya harus betul-betul nempel pada tubuh mikroorganisme. Nah, pada saat uap air
akan menembakkan pelurunya ke dalam tubuh mikroorganisme, ke dalam tubuh bakteri. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingannya ya, kalau uap air itu kalori yang ditembakkan itu besar sekali, yaitu 536 kalori. Berbeda dengan udara. Ya, udara panas itu kalau nempel pada tubuh bakteri, dia juga akan menembakkan kalori, tapi kalorinya hanya 0,237 kalori. Rendah sekali. Ya, jadi kalau ini uap atau autoklaf itu, kalori yang ditembakkan pada mikroorganismenya adalah besar sekali. Kalau udara atau oven ini, peristiwa di oven, itu kalori yang ditembakkan hanya sedikit, yaitu 0,237 kalori. Nah, itulah sebabnya kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa sterilisasi dengan autoklaf itu mempunyai ranking nomor 1, ya, paling kuat dalam proses membunuh bakteri, ya. Tapi ya syaratnya itu uap air ini harus kontak dengan tubuh bakteri. Dengan demikian juga dengan kalau sterilisasi dengan oven, ya, maka udara ini pun harus kontak dengan tubuh bakteri. Apa ada yang menghalangi? Ada. Contohnya apa? Contohnya kemarin sudah kita bicarakan ya. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, itu bisa membungkus tubuh bakteri. Nah, kalau begini, walaupun disilkan dengan uap air, bakterinya nggak akan mati. Karena nggak ada kontak. Kontaknya dihalangi dengan bahan-bahan itu. Ya, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Itu adalah bahan-bahan yang bisa membungkus tubuh bakteri sehingga nggak ada kontak. Nggak ada kontak bagaimana? Ya kalorinya nggak akan dilepas, nggak kontak, nggak akan ditembakkan ke dalam tubuh bakteri. Ya. Nah, berikutnya adalah persentase uap air. Perlu dicatat bahwa proses sterilisasi dengan autoklaf itu dalam ruang autoklaf itu harus mengandung uap air 100% uap air jenuh. Tidak boleh kecampuran apapun, terutama udara. Kenapa? Karena udara ini bisa menutupi tubuh bakteri juga, sehingga menghalangi terjadinya kontak. Ya, nah itulah sebabnya di autoklaf itu dipersyaratkan bahwa uap airnya harus 100%. Tidak boleh kecampuran udara. Agar apa? Agar nempelnya uap ke dalam bakteri itu terjadi secara intens, terjadi dengan kuat, sehingga kalori yang ditembakkan, yaitu 536 kalori tadi, betul-betul nyasar atau merusak protein yang ada pada tubuh sel. Jadi ini hanya terjadi bila persentase uap air itu 100%. Kalau kecampuran udara, maka akan menurunkan daya bunuh uap air ini pada tubuh mikroorganisme. Ya, oleh karena itu nanti ketika kita membicarakan proses sterilisasi dengan uap, salah satu tahapan atau tahap awalnya itu adalah mengusir udara dari ruang autoklaf agar tidak mengotori uap air, tidak mencampuri uap air, tidak merupakan bagian dari ruang itu. Ruang itu harus betul-betul berisi full 100% uap air. Ada udara, harus diusir dulu dari autoklaf, belum proses sterilisasi. Nanti akan kita bicarakan tahap-tahap sterilisasi. Dua tipe sterilisator uap adalah ada uap tipe gravitasi dan tipe prevakum. Kalau gravitasi itu adalah adalah autoklaf di mana pengusiran udaranya, nah yang membedakan tipe gravitasi dan tipe prevakum adalah proses pengusiran udaranya. Ini yang membedakan dua tipe autoklaf ini. Pada tipe gravitasi, pengusiran udara itu hanya berdasarkan pada gaya gravitasi atau densitas dari udara dan dari uap yang ada pada autoklaf. Nah, perlu saya sampaikan bahwa apabila kita memanaskan autoklaf,
Maka yang terpanasi dulu dalam ruang autoklaf itu adalah udara, karena isinya udara, uap air belum ada. Nah, kemudian udara ini karena terkena panas, dipanaskan dengan kompor atau dengan listrik, maka dia menjadi udara yang panas, dan diketahui bahwa udara panas mempunyai densitas atau mempunyai bobot jenis atau mempunyai bobot yang rendah, yang ringan. Nah, karena dia ringan, maka kalau ada udara yang lain, ada gas yang lain yang masuk dalam ruang autoklaf, misalnya ada uap air ya, karena air yang dipanaskan di bawah itu sudah mulai menguap menjadi uap air mengisi ruang autoklaf, maka uap air ini bisa mendorong-dorong udara kering tadi. Kenapa? Karena udara keringnya bersifat ringan, ya, bisa didorong-dorong atau didesak-desak sampai dia akhirnya keluar dari autoklaf itu melalui klep yang memang di awal proses sterilisasi selalu harus dibuka. Itu adalah kesempatan untuk lewatnya udara panas dalam autoklaf itu agar keluar, sehingga diharapkan di dalam ruang autoklaf hanya berisi 100% uap air. Nah, ini adalah tipe gravitasi, di mana pengusiran udara atau keluarnya udara dari ruang autoklaf atas dasar densitasnya yang rendah, densitas dari udara panas itu yang rendah. Yang tipe yang kedua adalah tipe prevakum. Maaf, tulisannya salah ya. Tipe prevakum itu udara dalam autoklaf itu dikeluar dengan cara dihisap dengan mesin penghisap, dengan pompa penghisap atau pipa vakum. Jadi kalau mengandalkan gravitasi bisa sih, cuma lebih lama biasanya ya. Nah, pada tipe prevakum itu enggak perlu waktu lama karena sudah disedot ya. Ya, dalam waktu cepat sekali maka semua udara itu akan dikeluarkan dari autoklaf dengan cara disedot, dihisap dan dibuang keluar dari autoklaf oleh pompa. Selanjutnya setelah tidak ada udara, barulah uap air itu dimasukkan untuk mengisi ruang pada autoklaf. Jelas ya ini ya? Jadi tipe gravitasi dan tipe prevakum ya, itu yang membedakan adalah satunya dengan mengandalkan densitas, satunya mengandalkan pompa. Proses apa ini yang Mas Ananda Satria Riswara? Yang membedakan tipe gravitasi dan tipe prevakum itu proses apa? Ya, Ananda? Ananda tidak ada ya? Tak coret ya, Ananda tidak Baik, masuk. Bapak. Ananda Satria. Oh, bukan Ada, Ananda Bapak. Putih ya, Ananda Satria ya. Nggak ada ya? Ada, Bapak. Oh, ada. Ya, Mas. Jadi kalau kita lihat di sini, maka tipe gravitasi dan tipe prevakum itu bisa dibedakan pada proses apanya. Itu masih ada tulisannya. Proses apa, Mas Nanda? Proses pengusiran udara ya. Tahap pengusiran udara itulah yang membedakan tipe gravitasi dan tipe prevakum. Kalau gravitasi pengusiran udaranya itu berdasarkan densitas, kalau tipe prevakum pengusiran udaranya itu atas dasar kerja dari pompa penghisap. Ya, tolong diingat-ingat ya ini ya. Baik. Nah, sekarang sumber uap air ya. Untuk sumber uap air yaitu air itu mempunyai perbedaan pada skala kecil dan pada skala besar.
Nah, ini kembali lagi ke atas tadi ya. Yang ini tipe gravitasi. Sterilisator dengan tipe gravitasi itu adalah pada autoclave yang kecil-kecil. Autoclave yang ada di lab kita itu, kalau yang tipe bervakum itu adalah autoclave besar-besar yang ada di pabrik. Dan di sini pada skala kecil, pada autoclave yang digunakan di lab-lab kita ya, skala laboratorium itu tipenya adalah tipe gravitasi dan sumber uap air itu berada jadi satu dalam ruang itu, dalam autoclave. Ya, jadi autoclave-nya bentuknya seperti dandang besar gitu ya. Seperti dandang besar, di bawahnya ada isi air, kemudian air dipanaskan dengan dipanaskan kompor atau listrik, air itu akan menguap, uap air akan segera mengisi ruang sterilisator yang ada di atasnya yang sudah berisi alat-alat yang disterilkan. Ya, jadi semua alat yang disterilkan dan sumber air itu sumber uap air yaitu air yang dipanaskan itu berada pada satu tempat yaitu di autoclave itu. Itu yang tipe kecil, skala kecil atau tipe gravitasi, ya. Tetapi pada yang skala besar atau yang tipe prevakum yang mengeluarkan udaranya itu dengan dihisap, itu sumber air itu berada dalam boiler yang boilernya itu tempatnya berbeda dengan sterilisator. Beda ruang. Jadi misalnya ya, ada kantin ya, itu adalah isinya boiler ya. Ada air yang diuapkan, kemudian air yang dididihkan atau air yang diubah menjadi uap ini dilengkapi dengan selang-selang ya. Lalu selang-selang ini dikirim ke misalnya ruang dekan. Misalnya autoclave-nya itu ada di ruang dekan. Jadi jelas ya, kalau yang skala besar itu di autoclave-nya itu tidak ada airnya sama sekali, yang ada hanya uap air. Uap air dari mana? Kiriman dari kantin yang tadi sudah merebus air menjadi uap air lalu disalurkan melalui selang-selang dimasukkan ruangnya Pak Dekan. Karena ruang Pak Dekan itu adalah misalnya autoclave. Ya, ini hanya ingin menggambarkan kepada Anda bedanya yang tipe kecil dan tipe besar. Kalau tipe kecil itu airnya jadi satu dalam satu kotak, dalam satu autoclave itu ada airnya, ada alat yang disterilkan, ada uap airnya. Kalau pada skala besar, itu airnya itu berada pada boiler di tempat yang berbeda dengan tempatnya autoclave. Lalu uap air yang terbentuk, itu dialirkan melalui selang-selang menuju autoclave. Ya. Dan pada yang tipe kecil atau pada skala kecil, skala laboratorium yang kita gunakan itu disebut sebagai wet saturated steam atau uap air yang jenuh, yang basah. Kenapa? Karena alat-alat kalau disterilkan dengan autoclave kecil itu pasti ada tetes-tetesan air ya. Kalau dibuka autoclave-nya kan basah kuyup ya, bahkan banyak sekali kemungkinan air yang nempel pada alat yang kita sterilkan. Makanya disebutkan sebagai wet. Bagaimana pada skala besar? Pada skala besar itu dikenal dengan nama dry saturated steam. Karena tidak ada tetes-tetes air pada alat atau bahan yang disterilkan. Alatnya itu kering yang disterilkan. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sementara ini aja yang membedakan skala kecil itu atau autoclave skala laboratorium itu menggunakan proses pengusiran udara melalui mekanisme densitas ya, densitas atau BJ. Tetapi kalau pada skala besar ini autoclave besar yang ada di industri itu menggunakan pengusiran udara melalui pompa-pompa dengan menggunakan bantuan mesin. Dan yang kedua, pada tipe kecil itu airnya dan uap air dan alat itu berada pada satu ruang hanya dipisahkan oleh sarangan ya. Tapi pada skala besar atau yang tipe prevakum itu sumber airnya, sumber uap airnya
terpisah dari autoclave-nya. Dan pada skala kecil disebut sebagai wet saturated steam. Kalau pada skala besar dengan autoclave yang besar-besar itu dry saturated steam. Jadi nanti kalau buka autoclave yang kecil, alatnya basah kuyup. Kalau membuka sterilisator yang besar yang di pabrik, alatnya ketika selesai sterilisasi itu kering. Nanti ada ceritanya ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita mengulang pernyataan saya kemarin bahwa autoclave itu mempunyai jaminan sterilitas yang nomor 1, paling tinggi. Kenapa? Alasan pertamanya adalah ini. Karena dia mampu membentuk kondensat. Apa kondensat itu? Kondensat itu adalah air yang terjadi karena uap air terkondensasi. Jadi uap air yang tentunya suhunya tinggi ya, karena dipanaskan dari air, airnya akan menguap menjadi uap air, dan uap air ini suhunya juga suhu tinggi, seperti suhu yang ada di air yang dipanaskan itu. Kalau kemudian uap air yang panas ini nempel pada barang-barang apa saja, apakah beker gelas, apakah pengaduk, apakah botol, atau mungkin bakteri, maka uap air ini akan menembakkan kalorinya pada benda yang ditempeli yang lebih dingin. Ya. Nah, ketika menembakkan kalori ini, maka uap air ini kehilangan kalorinya, lalu dia akan berubah menjadi bentuk cair. Nah, bentuk cair yang terjadi perubahan wujud dari uap air ini, uap air menjadi air ini disebut sebagai kondensat, dan kondensat ini sangat diperlukan oleh sterilisator untuk membunuh bakteri. Kenapa? Karena kondensat yang nempel pada tubuh bakteri, tadi kan uap air, nempel pada tubuh bakteri. Uap air menembakkan kalori. Setelah kehilangan kalori, maka uap air ini akan berubah menjadi air, menjadi kondensat. Kondensat itu adalah air. Dan air yang nempel pada tubuh bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh bakteri, tidak hanya berhenti di luar saja, tapi dia bisa menembus masuk ke dalam tubuh bakteri. Sehingga protein-protein yang ada pada tubuh bakteri ini bisa mengalami koagulasi. Kemarin sudah saya katakan ya bahwa sterilisasi dengan autoclave itu prosesnya adalah denaturasi protein dan koagulasi. Koagulasi adalah tahap akhir dari denaturasi protein ini, dari kerusakan protein ini ya. Dan ternyata dengan adanya kondensat yang masuk dalam tubuh bakteri, itu akan merubah tuntutan suhu koagulasi. Kalau persentase air itu sangat tinggi, yaitu 50% katakan, ternyata hanya butuh suhu 56 derajat Celcius saja, suhu rendah, untuk menyebabkan protein itu terkoagulasi. Ya. Jadi kalau protein ketemu air, kemudian dipanaskan, maka dia akan mengalami koagulasi, dan semakin rendah air atau kondensat yang masuk pada tubuh bakteri, semakin tinggi tuntutan air, suhu yang dibutuhkan. Kalau 50% air, suhunya hanya 56 derajat Celcius, protein sudah mengalami koagulasi, bakteri mengalami kematian. Dan kalau pada suhu 20, pada kondensat yang mengandung 25% air, ya, atau bakteri yang kemasukan 25% air, suhunya agak tinggi 77, kalau hanya 18 lebih tinggi lagi, dan kalau hanya 6% saja kondensat yang masuk pada tubuh bakteri diperlukan suhu yang sangat tinggi. Dan kalau 0, nggak ada kondensat sama sekali, suhunya sangat tinggi, yaitu 160 sampai 170. Nah, ini yang kita temui pada sterilisasi dengan oven, ya. Sterilisasi panas kering dengan oven yang tentunya tidak ada kondensat sama sekali. Ya.
Nah, dengan terbentuknya kondensat pada sterilisasi dengan uap air, maka proses kematian bakteri akan menjadi lebih mudah.